Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Saya ucapkan bagi kita semua malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak bagi kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur buat waktu yang Tuhan karuniakan untuk kembali kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus kiranya memberikan kami pengertian supaya kami boleh memahami isi hati Tuhan melalui firman-Mu. Berkati dan urapilah hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada aku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian jauh firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, bahkan terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kepada Yeremia menjelaskan bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Allah merupakan suatu rangkaian rencana Allah yang indah. Meskipun terkadang hidup terlalu kacau atau kusut seperti benang, namun pada waktunya akan terurai dan pada akhirnya menjalin karya yang begitu indah. Saudara, hidup kita bagaikan pelangi dan Bapa adalah pelukisnya. Kadang ada warna cerah, warna berkilau, namun kadang ada juga yang redup dan buram. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang bernama Nathaniel Hawthorne, dia sangat kecewa, saudara. Ia baru saja menerima kabar pergantian jabatan di kantor bea cukai Boston, Massachusetts, tempatnya bekerja. Ternyata, saudara, ia diberhentikan. Berita buruk itu seakan-akan menggelegar di telinganya, sangat mengusik dia, dan dunia seolah-olah sudah kiamat. Saudara, kemudian ia berjalan pulang dengan perasaan bingung dan gundah, dengan perasaan yang kacau, saudara, dengan pikiran yang tidak menentu. Di pelupuk matanya terbayang wajah duka istrinya. Kemudian Hawthorne semakin gelisah, saudara. Hari itu sungguh menjadi hari yang panjang baginya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setibanya di rumah, saudara, dengan muka yang muram, ia menceritakan perihal pemecatannya kepada istrinya. Saudara, sang istri dengan tatapan prihatin, istrinya memeluknya. Kemudian istrinya mengambil sebuah pena dan tinta dan meletakkan keduanya di meja dekat perapian. Saudara, istrinya berkata, "Tidak usah bersedih, tidak usah kecewa," katanya. "Kau punya banyak waktu sekarang. Kau bisa memulai untuk menulis." Saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasanya adalah 4 tahun kemudian, saudara, setelah kejadian memilukan itu, Hawthorne menghasilkan sebuah karya novel yang membuat namanya terkenal di seluruh dunia, saudara. Satu novel yang dibuat dengan judul The Scarlet Letter. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kegagalan di satu bidang kerap menjadi pembuka jalan bagi keberhasilan di bidang lainnya. Kuncinya adalah kita tidak putus asa, kita tidak mudah menyerah, kita tetap bersemangat dan terus berusaha. Serta yang paling utama adalah tetap bergantung dan berpaut kepada Tuhan, sang sumber hidup itu. Jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, tentu ada maksud baik Tuhan di balik peristiwa itu. Itulah janji Tuhan kepada umatnya, saudara, yang dicatat di dalam pembacaan Alkitab kita malam hari ini di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Di tengah-tengah penderitaan dan kegalauan akan gelapnya masa depan umat, Tuhan membawa berita pengharapan melalui Nabi Yeremia. Itu jugalah, saudara, janji Tuhan kepada kita saat
duka menerjang kita. Itulah janji Tuhan bagi kita saat pergumulan-pergumulan kesulitan menerpa hidup kita. Hanya maukah kita percaya dan tetap menaruh pengharapan kita kepadanya? Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan baik ayat yang kita sudah baca. Frase yang dikatakan rancangan-rancangan. Saudara, artinya masih banyak agenda Tuhan bagi setiap kita. Tuhan punya banyak rancangan cadangan bila kita mengalami kegagalan atau salah mengerti kehendaknya. Saudara-saudara, ayat ini muncul saat bangsa Israel berada di tengah-tengah kesuraman akan masa depan. Penderitaan yang terus-menerus terjadi tanpa ujung pangkalnya telah membuat bangsa ini meratap dan menangis. Mereka berteriak memohon pembebasan dari Tuhan atas penderitaan yang mereka alami. Saudara-saudara, berada dalam pembuangan bukanlah kehidupan yang menyenangkan bagi bangsa Israel. Mereka harus menghadapi kenyataan atas akibat dari perbuatan-perbuatan mereka terhadap Allah. Suatu keadaan yang buruk, bukan? Tapi semua adalah dalam kontrol Allah. Sekalipun dalam pembuangan atau masa-masa sulit yang mereka hadapi, mereka percaya bahwa ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Mereka percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang baik dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya di dalam kehidupan kita, saudara, sekalipun ada pergumulan, ada tantangan, ada kesulitan, saudara, semua nampaknya kacau, semua nampaknya suram. Percaya kepada Allah bahwa rencananya tidak mungkin gagal bagi kita. Rencananya adalah yang terbaik bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita menilik perjalanan hidup kita, bukankah perjalanan hidup kita kerap kali tidak jauh berbeda dari bangsa pilihan, bukan? Kita pun seringkali diperhadapkan pada pergumulan hidup sehari-hari. Sepertinya kita sedang berada dalam pembuangan, dalam tanda kutip. Hidup terasa sulit, beban kian berat. Seringkali kita merasa sedih, bahkan menangisi keadaan hidup kita. Sakit yang tak kunjung sembuh, kebutuhan hidup harus dipenuhi, biaya cicilan, studi anak-anak, kebutuhan seragam sekolah, anak-anak, dan lain-lain sebagainya. Setiap hari kita juga harus bergumul dengan kehidupan kita, saudara. Namun kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi firman Tuhan menegaskan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kesuraman selalu ada cahaya kehidupan yang menyinari jalan hidup anak-anak Tuhan. Penghiburan dan kekuatan selalu datang di saat anak-anak Tuhan menaruh pengharapannya hanya kepada Allah. Tidak selamanya kesuraman itu melanda orang percaya. Orang percaya akan melihat dan mengalami kebaikan dari Tuhan setiap hari. Sebab rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang bernama Alfred Nobel, seorang kimiawan, dia pebisnis asal Swedia yang menemukan dinamit. Dalam surat wasiatnya, dia memberikan hartanya untuk membuat penghargaan Nobel. Ia pernah berkata begini, terkadang Tuhan menutup pintu yang satu untuk membuka pintu yang lain. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang percaya, meskipun hidup ini terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan kita putus asa, jangan mudah menyerah, saudara. Tetap bersemangat dan berusaha, terutama tetaplah bergantung dan berpaut pada Tuhan, Sang Sumber Hidup. Dia punya banyak cara untuk membuat kita berhasil. Percayalah bahwa rancangannya bagi kita tidak mungkin gagal. Saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya memiliki seorang teman. Kami dulu mengawali kuliah di kampus yang sama pada tahun 1999. Waktu kami masuk mendaftar di kampus tersebut, kami belum saling mengenal. Teman saya ini berasal dari Poso, sedangkan saya dari Minahasa. Setelah kami diterima dan menjadi mahasiswa di kampus itu, kemudian kami berkenalan dan kami mulai berteman karena kami satu angkatan dan satu letting.
Saudara mengawali perkuliahan, kami harus melewati masa ospek selama seminggu dan mengikuti pendidikan latihan dasar militer selama 3 bulan di Dodiklat Bitung, saudara. Setelah kami menyelesaikan masa basis, kami kembali ke kampus untuk mengikuti perkuliahan. Namun karena sesuatu dan lain hal, teman saya ini tidak dapat melanjutkan pendidikannya di kampus Akademi Perikanan Bitung, saudara. Nah, pada tahun 2003 setelah saya menyelesaikan kuliah di kampus Akademi Perikanan Bitung, saya kemudian datang ke Sulawesi Tengah, yaitu Kota Palu. Nah, pada bulan November saya pindah ke Poso, saudara. Nah, pada tahun 2005 saya bertemu dengan teman saya ini. Waktu itu ia masih honor di kantor kelurahan. Saudara yang kekasih oleh Tuhan, kami sempat bertemu beberapa kali. Kemudian teman saya ini mengikuti tes CPNS pada tahun 2008. Antara 2008 dan 2009, saudara. Nah, kemudian ia lulus CPNS. Akhirnya ia menjadi seorang PNS. Sekarang ia menjadi lurah di Lembomau. Namanya adalah Meldi Haji. Nah, saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia. Rancangan Tuhan baginya adalah menjadi aparat sipil negara dan bukan menjadi pelaut. Nah, itulah sebabnya apapun keadaan kita saat ini, jangan pernah menyesali dengan keadaan kita, status kita. Allah tahu yang terbaik buat kita. Itulah sebabnya tetaplah berharap kepadanya, sebab harapan kita tidak akan sia-sia. Tuhan pasti menganugerahkan yang terbaik bagi hidupmu dan hidupku. Firman Allah berkata dalam Roma pasal 8 ayat 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun sesuatu yang tidak menyenangkan, sekalipun sesuatu yang menyakitkan, sekalipun sesuatu yang mendukakan, Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Sebab rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu di malam hari ini. Bersyukur buat firman-Mu yang kembali meneguhkan dan menguatkan kami. Bagaimanapun keadaan dan hidup kami saat ini ya Tuhan, kami tahu bahwa rencana Allah bagi kami tidak mungkin gagal. Sekalipun kami diperhadapkan atau kami mengalami kegagalan dalam hidup ini, kami tahu ya Tuhan bahwa Tuhan pasti akan membuka pintu-pintu yang lain bagi kami. Tuhan pasti akan membuat kami sukses dan berhasil dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kami. Tuhan bawa kami untuk mengalaminya, karena kami tahu bahwa rancangan Tuhan bagi kami adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah menguatkan, meneguhkan iman kami. Berkati ya Tuhan buat jemaat Tuhan. Tuhan menolong, menopang dan memberkati rumah tangga dan keluarga mereka masing-masing. Malam hari ini Tuhan, kami pasrahkan hidup mereka dalam tangan-Mu. Tuhan berkati keluarga lepas keluarga, keluarga Rantau Lalabai, keluarga Mondong Marengke, keluarga Rantau Lendamano, keluarga Rantau Laboyo, keluarga Kungkumo Janggo, keluarga kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk keluarga Tandi Mogadi, keluarga Manu sama-sama kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk keluarga Manu sama sampai. Demikian pula halnya Tuhan, hamba berdoa Cimeri Pak Mon, kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan keluarga Mojanggo Lukalemba. Tuhan berkati mereka semua, setiap jemaat Tuhan, keluarga rumah tangga maupun segenap pekerjaan mereka. Demikian pula keluarga hamba-Mu Tuhan memberkati. Berkati terus juga pelayanan GKI Tentena. Kami terus menyerahkan biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi bagi bangsa ini, sehingga kami boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami umat-Mu boleh kembali beribadah ya Tuhan di rumah ibadah atau di gereja di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mempertaruhkan untuk pelayanan kami. Berkati bangsa kami yang dilanda virus COVID-19, pulihkan bangsa ini, bahkan pulihkan dunia ya Tuhan, sehingga masyarakat yang boleh kembali hidup normal ya Tuhan. Kami berdoa segala upaya-upaya pemerintah ya Tuhan, Tuhan berkati ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan-Mu, demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang termanis bagi jiwa kami. Kami naikkan alaskan doa ini, haleluya,
Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Mari saya ajak bagi kita semua untuk berdiri. Kita terima berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita pencipta langit bumi dan segala isinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dunia satu-satunya. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera, penyertaan, pertolongan, pimpinan, tuntunan, kasih sayang dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput saleh-saleh yang beriman sama-sama kita katakan. Amin. Ibadah selesai. Silakan duduk dan masing-masing kita berdoa bersyukur untuk ibadah kita di malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang kekasih oleh Tuhan, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Shalom.